yang tidak ada apa-apanya ini, yang sudah Engkau permuliakan oleh karena kasih dan cinta-Mu, juga kiranya berlangsung kepada setiap orang yang mendengar dan melihat ibadah kami dalam penjara ini, agar kami Tuhan boleh mengerti, boleh menerima, boleh menyantapnya, boleh menjadikannya firman yang hidup, sehingga menjadi rema yang tidak pernah akan hilang lagi dalam karunia yang Engkau sudah berikan. Semua hati, pikiran kami, jiwa dan batin kami sekarang ini kami serahkan kepadamu, khususnya roh kami yang tidak pernah berakhir dan berawal daripadamu, dan kami percaya roh itu akan hidup untuk selama-lamanya sampai Tuhan menempatkannya di Samayim atau di neraka kelak. Tapi kami rindu Tuhan, seperti kerinduan Raja Daud, kerinduannya untuk beristirahat dan tinggal di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah doa persiapan kami merenungkan sabda-Mu yang hidup ini Tuhan sempurnakan, biar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pikiran kami yang mungkin Tuhan dipengaruhi oleh roh-roh jahat, karena ini yang selalu cemburu dan selalu menggoda agar kami jangan tinggal dalam lingkungan Roh Kudus, Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu yang menjadi manusia, yang adalah Engkau pencipta langit dan bumi, alam semesta, El Sebaot, Allah yang maha kuasa, Tuhan dari segala Tuhan yang ada, Elohim dari segala Elohim yang ada, Raja di atas segala raja, yang sudah Tuhan memberikan tongkat kemuliaan itu, bahwa kerajaannya telah dinyatakan di bumi dan di sorga. Dalam nama itulah kami berdoa sekarang ini. Haleluya. Amin. Saya terkadang lupa menanyakan kepada orang yang belum saya kenal. Tetapi saya perhatikan wajah yang belum saya kenal, biasanya saya panggil untuk berkenalan. Kalau hari ini satu orang yang baru saya kenal dan dia mengenal saya, dia sudah bersama-sama saudara selama 3 hari di sini. Sedangkan di antara saudara sudah ada 1 tahun, ya, bahkan mendekati 1 tahun. Dan pelayanan ini terus berjalan setiap Kamis dan Minggu dalam jam yang sama, 9 sampai 11. Hari Minggu yang lalu, saudaraku, kami mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus artinya kita mengingat akan bejatnya kita. Kita mengingat akan dosa dan perilaku kita. Kita mengingat bahwa oleh karena kitalah Dia sengsara. Namun kita harus percaya Dia datang untuk mati demi kita sendiri. Karena itu dari lidahnya sendiri sebagai manusia, lakukanlah itu untuk peringatan akan daku. Jadi saya mau saudara dan saya bukan sekedar mengingat. Bahkan iblis lebih daripada mengingat, saya kira. Ingatannya bagaimana dia sendiri pernah dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, hari-hari terakhir puasanya itu iblis mengatakan, "Hai anak manusia, engkau sudah lapar dan haus, engkau sanggup melakukan batu-batu yang ada di sekitar kakimu itu. Mintalah kepada Bapamu, mintalah kepada Tuhan,
itu akan menjadi roti untuk mengenyangkanmu. Saya ingatkan tempo hari dalam khotbah saya, dia menjawab, orang hidup bukan hanya dengan roti saja, tetapi setiap firman yang hidup yang keluar dari mulutnya. Setelah itu dia memperlihatkan kota Yerusalem, bahkan seluruh dalam pandangan mereka waktu di bukit itu. Hai anak manusia, menyembahlah kepadaku, akan kuberikan semua apa yang engkau lihat. Dia menjawab bahwa hanya dialah pencipta langit dan bumi yang patut disembah. 2 kali iblis menggoda dia, dia kalah dan dia dibawa dalam bumbungan bait Tuhan. Dibawalah dia ke atas dan mencoba lagi untuk ketiga kalinya. Hai anak manusia, ada tertulis jika engkau jatuh bahwa malaikat-malaikatnya akan menatang kakimu agar jangan sampai terantuk kepada batu. Tetapi jawab Yesus pada saat itu apa? Sudah ada tertulis bahwa janganlah engkau mencobai Tuhanmu. Kenapa saya mengingatkan ini sekarang? Dan saya ingatkan satu peristiwa lagi. Tatkala ia ditangkap di Taman Getsemani, saya sudah katakan dalam khotbah sebelumnya bahwa Simon Petrus mencabut pedangnya dan mengayunkannya kepada salah seorang panglima, katakanlah itu pasukan yang menangkap dia di situ, sehingga telinganya putus. Saudara, apa yang dikatakannya kepada Petrus? Mengapa engkau lakukan itu? Bukankah aku bisa sendiri meminta kepada Bapakku agar diperintahkannya malaikat-malaikatnya menjagaku? Dan dia mencabut telinga yang putus itu dari tanah dan menempelkannya kembali, dan segera sama seperti sebelum putus, artinya sembuh. Inilah yang saya mau perdalam khutbah saya pada saat ini, setelah saya menyinggung peristiwa itu. Sekali lagi saya katakan, di Taman Getsemani, setelah dia berdoa begitu kusuknya, begitu seriusnya, ya, dengan gemetar, bahkan dia mengeluarkan keringat darah. Itu tandanya, saudaraku, penderitaan sudah dirasakannya. Di dalam pribadinya ada pribadi manusia 100%, di dalam pribadinya ada pribadi pencipta langit dan bumi. Jangan pakai akal okolmu, saudaraku, dalam firman Tuhan. Tak sanggup manusia memikirkan itu. Dia yang Rahim dan dia yang Rahman. Ya, tak sanggup. Dia sebagai yang Rahim adalah dia tahu bahwa penderitaan akan datang, makanya dia berdoa di Taman Getsemani sampai mengeluarkan titik darah keringatnya. Itu belum terjadi penderitaan. Dan dia berdoa juga kepada murid-muridnya, ut omnes unum sain, biarlah Bapa mereka menjadi satu. Sampai ada beberapa kali, kalau saya tidak salah ingat 3 kali, biarlah mereka menjadi satu. Artinya ketuhanan yang ada pada dirinya sudah mengetahui bahwa murid-muridnya itu akan terpecah-pecah, ya, terpecah-pecah. Dan sampai saat ini terbukti pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus tidak pernah bersatu, saling menunjukkan kebenaran yang ada pada diri masing-masing, gereja yang satu dan gereja yang lain. Sama dengan saudara di sini datang dari berbagai gereja. Jadi jangankan saudara membawa gerejamu kepada yang bukan gereja, katakanlah agama-agama lain,
saudara sendiri membuat dirimu tidak mau bersatu. Amin. Sampai di situ ada pertanyaan. Gereja sampai sekarang tidak bersatu. Itulah makanya dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Ut omnes unum sain. Padahal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu El Ekat, Elohim Ekat. Itu bahasa Ibrani artinya Tuhan yang satu. Mereka itu satu. Ya, satu pribadi itu. Dan keberadaan dia adalah dalam Roh Kudus. Tidak ada yang tersembunyi saat ini. Dia melihat saudara dan saya. Dia melihat, jangankan rupamu, hatimu juga dia tahu sekarang ini. Dan keinginanmu beribadah pun dia tahu sampai sekarang ini. Harimu untuk besok, tahun depan, dan seterusnya jika masih hidup di dunia, dia tahu. Terlalu panjang khotbah ini. Bahkan saudara sendiri sebelum ada di dunia ini, dia pun sudah tahu. Amin. Jangan katakan amin kalau masih bingung. Nanti saya jelaskan. Ya, ini ibadah bukan seperti ibadah di gerejamu yang boleh dikatakan tidak interaktif. Ya, kalau di sini boleh interaktif. Saya kasih waktu. Ya, memang tidak membangun pada saat khotbah ini berjalan, saudara angkat tangan. Nanti saya kasih kesempatan. Jadi di sini ibadah yang interaktif, ibadah yang tidak harus pakai liturgi, tetapi ibadah bagaimana didorong daripada jamahan Roh Kudus. Kalau saudara dijamah untuk bertanya, ada kesempatan saudara bertanya. Jika saudara menyangkal khotbah ini, ada kesempatan untuk menyangkalnya. Karena sebagai manusia, saya belum lepas daripada kesalahan dan dosa. Ya, sebagai manusia. Dan terkadang pun, tatkala saya mendengar khotbah saya dalam rekaman ini, ada terpeleset masalah ayat, ada terpeleset dengan kata-kata, saya hanya ketawa saja. Saya terpeleset. Seharusnya tidak yang itu tetapi yang ini. Yang seharusnya bukan ayat itu tetapi ayat ini. Itulah membuktikan bahwa saya belum sempurna. Tetapi pada saat menyatakan itu adalah, itu semua saya yakin atas urapan Tuhan. Jadi kembali waktu di Taman Getsemani, di mana prajurit yang terpotong kupingnya oleh Simon Petrus, saya ulangi sekali lagi. Mengapa kau lakukan itu? Bukankah aku saat ini pun bisa berseru kepada Bapakku agar dia mengutus malaikat-malaikatnya menjagaku? Dan kalau saudara baca nanti di Matius, Markus, Lukas, terlalu lama kalau kita buka. Ya, bisa nanti baca di situ. Dan kitab Yohanes ada judulnya di situ, Yesus ditangkap. Ya, ada judul perikopnya di situ. Dan di situ ada memang tidak semua sama. Ya, ada yang menulis kupingnya terputus disabet oleh si Simon Petrus. Ada tidak menulis itu. Ya, jadi ini hanyalah diary, ya, yang apa dilihat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tidak semua titik komanya itu sama. Dan tidak semua ditulis pada saat dia mengatakan, mengapa kau lakukan itu? Bukankah aku bisa berseru kepada Bapakku sehingga malaikat-malaikatnya disuruh menjagaku? Jadi sekaligus khotbah ini mengartikan kepada saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah saksi mata melihat kejadian pada saat itu yang tidak semuanya lengkap satu sama lain. Ya, bisa diterima? Satu sama lain tidak lengkap, tapi tidak bertentangan. Bedanya tidak bertentangan. Kalau lengkap, iya, posisi seseorang kan berbeda. Waktu terjadi peristiwa kan begitu.
Ada yang sebelah utara, selatan, timur, barat, tidak semua sama. Dan tidak semua melihat waktu Simon Petrus menghunus pedangnya dan mengayunkannya itu putus telinga daripada prajurit yang menangkap dia. Dan tidak semua orang melihat tatkala Yesus menempelkan kembali kuping itu, ya, dan baik seperti semula. Ini sekaligus khotbah saya menunjukkan Injil itu apa, ya. Dan saya lanjut kepada kita menghayati peristiwa ini. Walaupun saudara di penjara, saudara punya kesempatan melihat di YouTube bahwa Indonesia ini lagi kacau balau masalah keagamaan. Saya menangis melihat itu, ya. Mengapa Indonesia yang sudah berapa tahun merdeka? 76 tahun merdeka Indonesia, masa membahas lagi soal agama, terutama pencemaran agama, ya kan? Kalau saya pribadi, Indonesia tidak perlu ada undang-undang itu. Biarkanlah satu sama lain kalau mau mencemarkan agama yang lain, silakan. Tuhanlah yang berurusan dengan dia. Kalau orang lain mencemarkan namamu, ada KUHP pencemaran nama baik. Saya setuju untuk itu. Tapi kalau pencemaran kepada pencipta langit dan bumi, apa hakmu saudara membela dia? Renungkan dalam-dalam. Khotbah saya waktu hari Kamis, adakah periuk yang dipecahkan oleh tukang periuk yang tidak bagus itu bisa membela dirinya atau mengatur tukang periuk untuk membentuk dirinya sendiri? Tidak punya hak dan kemampuan apapun. Hanya tukang periuklah yang menentukan bentuk periuk yang ingin dia bentuk. Dia juga begitu kepada kita. Dan kita tidak punya kuasa apapun untuk membela, apalagi mengajari dia, menasihati dia. Nanti baca itu dalam Yesaya 40. Ya, di situ ada judulnya Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, siapakah yang mampu menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapakah yang dapat menimbang gunung dengan dacing? Dan siapakah yang dapat mengatur jalannya angin? Dan siapakah yang dapat melakukan, ya, perkara-perkara yang Tuhan lakukan di luar kemampuan dia sendiri? Bukankah dia yang mencipta langit dan bumi? Dan siapakah yang dapat menasihati dia? Dan siapakah yang dapat membela dia? Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan. Tidak ada lain selain aku. Artinya dalam pembacaan ini firman Tuhan dalam Yesaya 40 itu, bahwa dia adalah El Shaddai, ya, Elohim Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Ya, tidak ada melebihi keperkasaannya, El Gibor, Tuhan yang maha perkasa dan yang maha tinggi, El Elyon, dan tidak ada menyamai dia satupun. Karena itu, dengan siapakah engkau samakan aku? Katanya di ayat itu dalam pembacaan Yesaya 40. Dengan patungkah? Dengan rajakah? Dengan makhluk besarkah? Dengan siapa engkau samakan aku? Aku adalah Tuhan dan tidak ada seperti aku. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kalau sekarang ini terjadi laporan kepada yang menista agama, yang satu melapor yang lain, ya, terus yang satu melapor yang melapor, ya kan? Lapor melaporlah namanya itu. Kalau saling lapor melapor. Dalam hati saya secara pribadi, kalau dia betul-betul seorang Kristen sejati, tidak perlu melapor. Kalau ada Tuhannya dinista, dicaci maki, termasuk yang mengatakan di balik
patung daripada salib. Umat Katolik memang selalu memakai ya salib itu, ada patung Yesus yang tersalib. Ya, saya tidak sampai ke situ. Tapi nyatanya masih memakai itu, dan itulah yang disebut salah seorang yang sekarang mau dilapor atau sudah dilapor, saya tidak mengerti. Di balik patung itu ada jin kafir. Ini tidak perlu biarkan aja. Ya kalau itu dia lihat, ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya, kita tidak salahkan dia. Dia percaya bahwa di balik patung itu ada jin kafir. Ya biarkan aja, bebas kok. Bebas. Jadi tidak usah tersinggung dan sebagainya. Imanmu tidak melihat bahwa ada jin di situ. Kalau dia melihat, namanya kepercayaan tidak bisa dikomputerisasi, tidak bisa dilihat di komputer itu. Itu pekerjaan roh, tidak bisa dianalisis dengan matematik. Dan kalaupun ada mengaku nabi, silakan aja ada nabi yang baru dan sebagainya. Silakan, gak apa-apa. Itu hak dia. Ya, kalau ada yang ngikut dia, ya jangan larang. Sebetulnya yang namanya beriman itu kebebasan setiap orang. Dan di negara yang maju, katakanlah Amerika, tidak pernah ditangkap nanti kalau saudara mengatakan di situ saya nabi terakhir. Tidak ditangkap itu. Masa guru, ya kalau ada yang ngikut dia silakan aja. Sabado teing kata orang Sunda. Ya kan? Bodo amatan katanya. Kembali kepada keyakinan kita. Mau saudara gonta-ganti agama, ya silakan. Jadi saya mau di negara Pancasila kita ini, negara Pancasila yang bertuhankan Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ekat. Itu yang saya katakan tadi, El-Ekat, Tuhan itu satu. Makanya sering orang berdoa Tuhan yang Maha Esa. Ya kan, tinggal orang sampai enggak berhubungan dengan Tuhan yang satu itu persoalan pribadi masing-masing. Saya katakan kepada saudara, dengan agamamu tidak menjamin engkau bisa jumpa dengan Tuhan. Percayalah. Dengan pendidikanmu, katakan saudara doktor, profesor teologi, tidak menjamin saudara bisa berjumpa dengan dia. Tidak bisa saudara melihat bagaimana kemuliaan dia. Ingat perkataan Yesus dalam Matius 5, tatkala dia berkhotbah di bukit, ada di situ 8 kata bahagia. Salah satu, ingat apa dikatakan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan artinya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan kepada bangsanya, kepada dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan menuntunnya. Itu hanya orang suci yang bisa merasakan Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Bukan kebetulan. Membantu tidak menjadi kecelakaan atau terjadi kecelakaan. Membantu keselamatan. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi memang dirasakan Tuhan yang menyelamatkan dia. Sekali lagi saya katakan, hanya orang yang sucilah hatinya dapat berkata-kata betul bahwa Tuhan menyertai dia, Immanuel. Ya. Jadi khotbah saya ini sebetulnya saya menunggu ada nggak di YouTuber, ya, di YouTube itu berbicara tentang peristiwa itu. Sampai sekarang saya cari belum ada. Belum ada orang yang menyinggung tatkala apa yang saya katakan peristiwa di Taman Getsemani itu sebagai jawaban untuk orang Kristen tidak perlu ya membela dia, tidak perlu melapor yang mencibir dia, tidak perlu. Itu bukan urusanmu, bukan kesempatanmu. Makanya dia marah kepada Simon Petrus. Kenapa kau lakukan itu? Tetapi tatkala dia marah di bait Tuhan, ingat peristiwa di obrak-abrik itu bait Tuhan, ya, pedagang-pedagang binatang, ya, pedagang uang, ya kan, di obrak-abrik, ya kan, dia sendiri bertindak.
Dia di situ dia bukan sebagai manusia. Ada roh Tuhan yang marah kepada itu. Peristiwa itu berbeda tatkala dia tidak membela diri di Taman Getsemani. Karena kalau saudara nanti baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perikopnya berjudul Yesus ditangkap, dia sudah katakan kepada si Simon Petrus, kalau demikian tidak terjadi, saya tidak minum cawan dari Bapakku. Ya kan? Tatkala dia di kayu salib, biarlah Bapa cawan ini lalu daripadaku, artinya penderitaan. Jadi kalau dia tidak ditangkap dan diadili, disiksa dan dipenjara, ya tidak terjadi kembali lagi Yesaya 53 itu. Karena sudah dipersiapkan dia untuk itu. Amin. Sudah dipersiapkan. Sebelum dia lahir sudah dipersiapkan oleh nubuatan para nabi. Ya. Bahkan kota di mana dia lahir, ya, sebelum dia menderita sudah dinubuatkan. Bahkan lambungnya sendiri ditusuk ada di situ. Ya, kitab Yesaya itu ribuan tahun sebelum kelahiran dia, 2000 tahun yang lalu. Sudah dapat mengerti, memahami kejadian itu. Dan inilah yang harus digenapinya. Tetapi menjadi pertanyaan kepada banyak orang yang ragu-ragu tentang Injil. Kenapa dia tidak membela diri? Kan dia Tuhan. Nah, kalau dia membela diri tidak terjadi apa yang dinubuatkan para nabi itu. Jadi memang itu harus terjadi kok. Ya, jangan mau berdebat kepada sesama akidahmu, bahkan juga kepada orang yang tidak seakidah dengan kau. Kenapa dia tidak membela diri? Ya jawab saja bahwa memang dia memang dipersiapkan untuk mati. Kenapa dia datang ke dunia dalam rupa seperti itu? Iya memang dia merendahkan dirinya. Dia datang sebagai wujud manusia dalam penderitaan, di mana manusia yang bertelinga hendaklah mendengar dan yang punya mata hendaklah melihat. Itulah makanya dia sering berbicara tentang perumpamaan. Ya kan? Jadi ke situ khotbah ini juga. Kenapa ya dia sering ya memakai perumpamaan-perumpamaan, dan murid-muridnya bertanya itu. Biar siapa yang melihat, yang punya mata melihat dan yang punya telinga mendengar. Dan di sini artinya apa? Tidak semua keselamatan itu diberi, walaupun kesempatan itu sama saudara dan saya. Dia tidak pilih kasih sebetulnya. Ya, jadi bukan berarti ya manusia itu sudah ditentukan kau harus ke sana, kau harus ke. Tidak. Ini adalah peperangan. Ya, jangan kira saudaraku Tuhan sudah persiapkan kau ditangkap di sini, di penjara. Tidak juga. Tapi dia tahu. Hati-hati ya khotbah saya ini ya. Hati-hati. Ini dalam ini. Jangan salah mengerti. Tuhan tidak pernah mempersiapkan engkau ke neraka. Tuhan tidak pernah mempersiapkan engkau harus di penjara. Tuhan tidak pernah mempersiapkan engkau harus menderita kemiskinan, sakit, penyakit, ya, termasuk dilanda gempa bumi dan sebagainya. Tidak pernah itu. Sekalipun dia sudah tahu. Nah, menjadi pertanyaan kenapa tidak dihalang-halangi? Nah, ini. Itu pertanyaan bagus. Bukankah dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya untuk mendendam. Tetapi untuk selama-lamanya ia mengasihimu. Mazmur 103. Di situ tertulis itu. Ya. Menuntut pun dia tidak.
apalagi dendam. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia mengampuni dosa dan kesalahanmu. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Ya ada syaratnya dong. Ya kan? Dia itu Tuhan yang adil. Ya kalau semua ke surga, buat apa peperangan? Khotbah saya terakhir saya singgung apa nubuatan Yohanes dalam Wahyu. Ingat? Jemaat Efesus, terus jemaat Smyrna, Pergamus, jemaat Tiatira, Philadelphia, dan Laodikia. 7 jemaat ini menandakan pertandingan. Karena apa? Ke-7 jemaat dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan ujung-ujungnya adalah yang disiapkan adalah samayim, bahasa Ibrani, sorga, nirwana kata orang lain. Ya, itu tujuan daripada kasih karunia yang dijanjikan menurut Wahyu itu. Apalagi dikatakan Rasul Paulus, ini pertandingan. Saudara ingat perkataan dia, kesaksian dia? Aku hendak mencapai garis finish. Aku sudah lihat di mataku garis finish itu. Aku terus berlari dan berlari agar aku mencapai garis finish dan aku melaluinya. Namun semuanya hanya dengan kasih karunia. Jadi tidak ada ubahnya saudara dan saya. Ini pertandingan. Untuk apa bertanding? Bukan untuk kekayaan, uang dan barang dan semuanya. Bukan pertandingan bisnis. Bukan. Saya baru saja tadi ada komunikasi. Kasusmu apa? Oh, saya diduga dan tertangkap tangan untuk juru tulis togel. Nah, kenapa kau lakukan itu? Berapa dapatmu satu hari? Di atas 100.000 bisa dapat satu hari. Memang kalau kita pikir-pikir hanya duduk-duduk di kedai kopi 100.000. Ya, saya pernah wawancara kepada pendiri padi-padi yang rontok di Lubuk Pakam. Padi-padi itu terkadang rontok karena angin keras. Karena bulir-bulirnya itu berisi penuh. Saking banyaknya bulir padi itu, batang padi itu rontok. Itu gajinya 100.000 mendiri-dirikan itu. Nah kalau kita mau sebetulnya samanya itu 100.000 dapatmu tulis-tulis kertas nomor di kedai kopi itu 100.000. Ya, badanmu sehat, kena matahari lagi di kedai kopi apa? Kau makan di situ makanan cepat saji, minuman-minuman saset-saset yang menjadikan itu angin duduk. Sekarang angin duduk itu pembunuh nomor 5, katakanlah 5 besar di dunia ini termasuk Indonesia. Hanya sedikit dirasakan jantungnya sakit, udah selesai. Aduh, mati. Kepada orang-orang yang berjam-jam di kedai kopi dan sebagainya, saya tidak salah mengatakan kedai kopi, tidak salah. Adalah situ yang main kartu, ya terlepas main judi atau tidak. Ada yang main apa itu, catur dan sebagainya. Tetapi orang bisa betah, duduk, badannya terlipat dan sebagainya, penuhlah angin di situ. Belum lagi penyakit mah dan sebagainya. Belum lagi itu semuanya. Dan lagi kita harus sadar waktu tubuh, ya, waktu tubuh dan apapun yang ada pada kita, kita harus pertanggungjawabkan. Ya, kalau saya tidak salah di kitab Roma, ya itu di Rasul Paulus Roma 14 atau berapa itu ada di situ. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan, ya, segala sesuatu yang ada pada kita.
Siapakah di antara saudara mengatakan jika hidupnya untuk dirinya sendiri, jika mati untuk dirinya sendiri? Kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir di situ, kalau saya tidak salah ayat-ayat terakhir, ya, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada pada kita. Jadi khotbah ini terutama yang kita renungkan, saya kembalikan lagi, jangan pernah membela Tuhan. Saudara adalah periuk-periuk, tidak mungkin saudara membela tukang periuk, tidak ada ubahnya. Jadi biarkan itu, jangan sampai Tuhan marah samamu. Karena jelas, baca nanti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, marah dia sama Simon Petrus. Ya, marah dia. Kenapa kau lakukan itu? Ya, cuma di sini bahasanya tidak kasar. Kalau mungkin dengan bahasa saya kasar. Pakai lo, emang lu siapa lu? Lu nggak kenal gue lo, atau bagaimana cara yang kasar? Tetapi dengan jelas dia kata, kenapa kau lakukan itu? Bukankah aku jika berseru dan Bapakku akan mengirimkan malaikat-malaikatku menjagaku. Jadi artinya sekali lagi, walaupun saya ulang, ini sangat penting sekarang ini di Indonesia. Ya, kasihlah komen-komen jika saudara YouTuber. Tidak perlu kita membela pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan. Kalaupun katanya agama, itu lain lagi tuh. Kalau dikatakan agama, nggak langsung menyentuh kepada dia sang pencipta. Amin. Jangan katakan amin. Mengerti nggak maksud saya? Kalau membela agama belum tentu langsung membela dia. Tetapi kalau sudah ada yang mencibir, mencelah, menghina dia penciptanya, itu baru menyentuh. Karena saya tidak percaya melalui agama orang kenal Tuhan yang menciptakan dia itu pula. Ada banyak orang beragama kok. Saya nggak jamin dia betul-betul enggak. Itu yang saya maksud. Jadi kita berdoa untuk bangsa ini. Janganlah saling kita serang menyerang. Hargailah hargai orang dalam kepercayaannya. Ya, kepercayaan ini adalah suatu hal yang privat, suatu hal yang pribadi, yang tidak usah dicampur-campur. Misalnya saya berkata, saya tadi malam bermimpi mengatakan begini, Bogono begini. Datang malaikat Tuhan. Buat apa orang komentari? Urusan saya dengan kesaksian saya. Amin. Urusan saya. Dan misalnya saya katakan kepada saudara-saudara salah satu begini, Tuhan berbicara kepadamu, kau akan begini Bogono, dan sebagainya. Ya paling saudara katakan, jika itu menyukakan hatimu, kiranya Tuhan memberkatimu Pak Pendeta, atau kiranya terjadilah apa yang engkau katakan. Seperti malaikat yang datang kepada si Maria dan saudaranya, siapa namanya? Bapaknya si Yohanes, mamanya Yohanes Pembaptis. Siapa? Elisabeth. Itu kan berpariban itu, kakak beradik itu. Ya. Itu malaikat datang kepada Elisabeth waktu dia mengandung Yohanes Pembaptis. Malaikat juga yang datang kepada Maria waktu dia mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Ya. Itu juga datang kepadamu. Jadi kembali kepada renungan kita, ya, jangan sampai kita lupa bahwa di atas segala-galanya dia sudah berkuasa. Manusia hanya jalankanlah apa yang diperintahkannya kepadamu. Ya, jangan lakukan apa yang dilanggar. Ya, hanya itu kok tugas pokok kita. Ya, jangan kita seperti orang Yahudi atau orang Israel yang sudah dalam pembuangan itu. Apa dikatakan? Mari kita mendirikan menara. Ya, agar lewat menara ini
kita setiap saat berjumpa dengan Tuhan. Dirikanlah menara Babel di Babel itu. Ya, tinggi memang itu menara, melewati awan-awan. Dan jika Tuhan menurunkan air bah, kita akan selamat ke atasnya. Ini mengingatkan kita jangan sampai seperti manusia, saudara-saudara kita yang dulu angku dan sombongnya itu. Seolah-olah seperti Adam dan Hawa, dia kira bisa lari dari pandangan Tuhan. Ya, Adam, di mana kau? Sembunyi dia di semak-semak. Hawa, di mana kau? Sembunyi di semak-semak. Tidak akan bisa saudara dan saya sembunyi dalam pandangan dia. Udah saya katakan, dia adalah El Samah, Elohim Samah bahasa Ibrani, yang artinya dia ada di segala tempat. Jadi nggak bisa lari manusia itu. Jadi kalaupun saudara membela dia, tersembunyi, tutup-tutup, dia tahu. Dalam hati dan pikiranmu pun dia tahu, tidak usah dengan tulisan kertas yang engkau tulis dalam pembelaan untuk dia. Ya, niat baikmu, niat jahatmu, apapun dia tahu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, ada waktu kita, saya kasih. Kira-kira saudara di mana yang ragu dalam khotbah ini, dan mungkin lebih jauh ke mana? Silakan, ya kan? Tidak ada lagi. Kita bisa aminkan bahwa jangan pernah dendam atau menyimpan kesalahan orang lain tatkala orang lain itu menghina Tuhanmu. Kalau dirimu sendiri kawan, secara hukum pidana ada pasalnya, pencemaran nama baik boleh. Dan Tuhan itu tahu, kalau boleh pun sebagai orang Kristiani, biarkan aja lah namaku dicemarkan. Tak usah capek kau kawan. Itu juga pasal kaleng-kaleng itu. Ya, pencemaran nama baik apa? Pada umumnya itu hukumannya apa? Percobaan 1 tahun. Kalau kau cemarkan, kau masuk gul penjara. Kalau enggak ya udah selamat. Paling kau lapor. Ya, apalagi ya profesi kita tukang guni butut. Ya, saya tidak menghina guni butut. Ya, terus terang saya berdosa. Tapi katakanlah itu masyarakat kelas bawah. Dia mengadukan kepada polisi, masyarakat kelas bawah, nama baik saya dicemarkan. Kan rugi waktu, tenaga, dan sebagainya. Apalagi laporan polisi, ya kita sudah tahulah. Ya, kalau mau melapor. Tidak usah saya katakan itu. Jadi buat apa sesuatu yang tidak menguntungkanmu? Ya, ya sudah, doakan dia. Apalagi firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah kepadanya, ampunilah dosanya, agar dosamu diampuni. Nanti kita berdoa loh bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu doa itu apa dikatakan? Ampunilah kami, ampunilah aku seperti aku atau kami mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Bagaimana mungkin saudara minta pengampuan, saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Jadi inilah di dunia ini yang harus terjadi. Di sorga nanti tidak perlu itu kawan. Di neraka apalagi. Bagian kita sudah ditentukan. Hidup yang kekal di Samayim, di sorga, atau hidup yang kekal di neraka. Itu kok. Dan inilah sebetulnya saya bolak-balik mengatakan, hidup bertuhan adalah hidup untuk menderita. Bukan menderita oleh ketololan kita, menderita oleh karena kemalasan. Jangan salah kawan. Menderita oleh karena mengampuni orang yang bersalah, memaafkan dosanya, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalaskan dengan kebaikan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Jadilah saudara hamba
hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Harus kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Baru saudara dan saya layak nanti menyongsong dia di awan-awan tatkala dia datang, tatkala sangkakala itu terdengar. Kita menyongsong dia dalam peristirahatan kita, dibangunkan dalam hidup kita waktu dia datang. Kita bersama orang-orang mati yang dalam Tuhan, sama-sama kita itu menyongsong dia di awan-awan. Semua ada di sini, di Wahyu, ya. Bahkan kemarin saya katakan itu di dalam Wahyu 6 itu, orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Kapan lagi kami melihat pembalasan kepada orang-orang yang membunuh kami? Apa jawabnya? Tunggu saatnya, ya, tunggu waktunya, karena jumlahnya belum genap. Karena memang Tuhan mempersiapkan jumlah orang yang mati di dalam dia genap dulu. Itu saya katakan itu, baca di Wahyu 6 itu ada itu, ya. Dan termasuk nanti kita menyongsong dia. Sudah? Amin. Kita boleh bernyanyi bila sangkakala itu. Bila bunyi sangkakala. Cocokkan dulu kuncinya, karena ini lagu yang sangat urgent. Kita bangkit berdiri. Langsung rap. Langsung rap. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala kurana, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Ayo. Apa itu? Sairnya nggak ada di situ. Rapnya aja, ulangi lagi. Bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Kita berdoa. Kami bersama Roh-Mu Tuhan telah mengakhiri ibadah ini. Bukan berarti Tuhan, roh kami tidak bersama Engkau dalam ibadah pribadi kami masing-masing. Biarlah setiap waktu Tuhan, Engkau dapat datang dalam roh kami dan memimpin hidup kami, jiwa dan batin kami, sehingga kami dalam lindungan Roh Kudus. Sehingga Tuhan, dalam segala perkara yang sudah kami lakukan, kebodohan, kesalahan kami, kesilapan kami, yang kami lakukan Tuhan, akan kami tinggalkan. Dan kami tidak akan pernah melakukan itu kembali. Oleh karena kami sadar bahwa hanya hidup dalam kekudusanlah kami bisa melihat Tuhan. Kami bisa melihat karya-Mu kepada diri kami sendiri. Kami bisa melihat karya-Mu kepada keluarga kami dan kepada segala isi dunia ini. Tanpa kekudusan, kesucian Tuhan, mustahil itu kami peroleh. Termasuk Tuhan, hanya dalam kekudusan, kesucian yang Engkau berikan kepada kami, kami bisa mempertuhankan Engkau. Kami bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami berdoa kepada pribadi kami masing-masing. Engkau lawatlah hati dan pikirannya untuk berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah suami, istri, anak, orang tua, siapapun keluarga yang ada, Engkau memberkati mereka sama seperti kami di sini. Jauhkanlah kiranya sakit penyakit dan teguhkan, kuatkan imannya dalam segala perkara yang terjadi dalam masing-masing kami sendiri. Termasuk saudara-saudara kami yang ada dalam sel penjara ini, tanpa terkecuali. Lawat mereka satu persatu dan berikanlah damai sejahtera-Mu. Kuatkan, teguhkan, janganlah kiranya Tuhan mereka putus asa dalam kebodohan, kesalahan, dosa dan pelanggaran.
tetapi yakinkanlah bahwa Engkau mencintai orang-orang bersalah. Engkau mencintai orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh dalam pandangan Tuhan. Mampukan semua orang-orang itu untuk mau membuka pintu hatinya agar Engkau masuk dan ada setiap saat bersama-sama Roh-Nya. Terima kasih Bapa. Kami doakan Bapak Panca Putra, Kapolda Sumatera Utara dan jajaran semuanya. Biarlah mereka Tuhan bersatu padu untuk menjalankan tugas kepolisian dengan baik dan berkhidmat dan takut akan Tuhan, sehingga menghasilkan buah-buah yang matang, buah-buah yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, jika kami belum sanggup mengaku dosa dan pelanggaran kami, bahkan meminta pengakuan dosa kepadamu, mampukan lawatlah kami untuk bisa mengingat dosa-dosa yang akan kami minta pengampunan daripadamu. Tetapi saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah, mohonlah berkat-Mu kepada kami, berkat yang turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada orang-orang Israel yang tinggal dalam nama-Mu, kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah kiranya datang memberkati kami, dan sebelumnya bersama-sama dengan Roh-Mu untuk menyampaikan doa yang sudah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, memberkati-Mu. Dia menyinari Engkau dengan wajahnya yang kudus sembari memberikan kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya yang mulia saat ini kepadamu, sembari memberikan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus Kristus akan datang. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan memberkati.